Ya kalau bumbunya sotonya itu ya pakai bumbu kunyit, laos, jahe. Bumbunya sotonya itu. Rujak soto itu kan kolaborasi masakan sebetulnya, Mas. Jadi misalnya cuma soto saja ya bisa. Cuma kan rujaknya ya bisa. Itu kan perpaduan masakan. Jadi hasilnya ya luar biasa rasanya kan gitu. Apalagi sekarang kan musim-musim masakan Nusantara, ya mungkin itu seperti itu. Ada kulturisasi budaya dari asal soto itu, kemudian memadukan dengan daerah di mana dikembangkan. Nah, itu nanti perkembangannya soto sendiri itu bisa dibuat suatu produk yang lebih inovatif, ya. Sudah terbukti bahwa soto itu dinikmati semua kalangan. Nah, itu inovasi kedepannya itu sangat terbuka lebar. Kita harus mengetahui juga dari mana sebenarnya soto itu berasal. Nah, asal-muasal soto itu dibawa dari komunitas Tionghoa, ya, dari negara China itu yang melakukan perdagangan ke Nusantara. Sudah mulai dari abad keempat itu sudah ada perdagangan. Kemudian dengan adanya perdagangan yang masuk di Nusantara melalui daerah pesisir, terutama di Jawa Timur, itu dari pesisir Gresik, kemudian Tuban dan di Surabaya, kemudian masuk ke daerah-daerah ya dengan dibawa dari pedagang dari komunitas Tionghoa itu, sehingga berkembang di daerah dengan beragam variasi sesuai dengan potensi daerahnya, kemudian dari budaya yang ada di daerah, sehingga itu menambah variasi dari soto. Di Banyuwangi memang ada soto yang unik gitu ya. Jadi memang itu perpaduan antara rujak dan soto. Biasanya rujak cingur itu kan ada sayuran ya, terus kemudian ada cingur itu yang hidung dari sapi itu ya. Terus kemudian ada saus kacang dengan petis gitu ya. Nah itu. Kemudian di atasnya disiram dengan soto ya. Jadi soto yang isinya bisa juga daging atau babat atau jeroan ya atau ayam gitu ya. Kalau bahkan sekarang ini ada ceker gitu ya variasinya, bahkan ada tambahan bakso juga gitu. Jadi perpaduan antara rujak ya, rujak cingur dengan soto. Saya pergi ke pasar belanja, beli kangkung, sayuran, beli tahu, tempe, cabai, kecambah, ya petis, bawang, kecap gitu, Pak. Ya beginilah kegiatan kami sehari-hari, mau ke pasar sebelum berangkat 100.000 dulu. Habis itu ya ke pasar memenuhi perlengkapan warung kami. Belanjaan terakhir beli kelapa, lontong, dan habis ini langsung pulang untuk dimasak persiapan pembuatan rujak soto Losari.
Prosesi memasaknya itu tidak terlalu lama. Cuman kan kadang sebelumnya itu sudah diproses dulu, tidak langsung dibikin. Jadi misalnya kalau kayak bumbu-bumbu itu diproses dulu, gitu. Setelah itu baru proses ke masakan. Jadi kalau misalnya pembuatannya kalau sudah prosesnya itu tidak terlalu lama. Jadi ciri khas soto ya basicnya itu ada bahan pokok, bahan utama. Nah, itu biasanya dari bahan dari protein hewani ya, bisa daging, ayam, atau mungkin dari jeroan, babat. Kemudian yang kedua adalah kuahnya. Jadi berkuah gitu ya. Cuma kuah itu ada bervariasi, ada kuah yang kuah pekat ya, yang membedakan sama kuah yang bening. Itu kalau bumbunya sih basic hampir sama ya. Jadi menggunakan bumbu-bumbu bumbu segar ya, seperti jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih. Kalau yang bumbu pekat, ada yang kuah pekat itu menggunakan rempah lebih banyak. Jadi seperti ada kunyit dan kemudian kemiri, kemudian ada rempah yang lain ya, seperti jahe, ada ketumbar, ada merica, kemudian ada jinten. Nah, itu menyebabkan kuahnya menjadi lebih pekat. Kalau yang kuah bening biasanya bumbunya lebih ringan sih ya. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi tidak ada yang tidak menggunakan kunyit, atau terutama apa itu ya, yang rempah-rempah yang berwarna coklat itu tidak menggunakan itu, atau kemiri. Kalau bumbunya itu ya enggak terlalu ada yang khusus, gitu loh Mas. Jadi memang prosesnya bumbu itu ya sudah bahan yang memang dibutuhkan itu aja. Yang terpenting itu kan takaran sebetulnya. Enggak lebih, enggak kurang. Menjaga kualitas rasa tapi kalau menurut saya. Jadi kadang-kala kalau bumbu itu terlalu melebihi batas, itu kadang rasa juga mengaruh. Tapi insya Allah di sini itu selama 21 tahun tidak pernah ada komplain dari konsumen. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah ada yang komplain. Kalau rujak soto yang di Losari ini yang mengacu saya itu bumbunya, Mbak. Rasanya dengan rasa kacangnya itu sama rasa sotonya itu mantap, Mbak. Kalau saya lihat di sini ya, saya tahu di Losari ini bukan kalangan yang di luar kota pun pasti ke sini. Kalau apalagi hari raya itu full sini. Soalnya kan di sini hari puasa tutup. Hari raya 2 hari buka itu full. Yang dari jauh-jauh perantauan pasti nyari rujak soto. Untuk rujak soto bagi saya itu adalah masakan Nusantara. Berdiri mulai 2003 sampai sekarang. Ya mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi. Di sini itu yang jadi peranan kan kualitas. Saya utamakan kualitas. Soto merupakan makanan berkuah. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari soto ya, yang berupa kaldunya itu. Jadi dari kaldu sendiri itu bisa memberikan ciri khas. Misalnya kaldu bisa yang ringan, misalnya untuk di daerah Malang sotonya agak bening misalnya.
soto ayam Lombok itu menggunakan bahan ciri khasnya menggunakan bahan ayam kampung dengan kuah pekat. Jadi kuahnya pekat menggunakan bumbu rempah yang lebih banyak. Nah, kemudian juga ciri khas yang lain itu untuk kondimennya itu ada bahan-bahan kentang potong rebus ya, kentang rebus, kemudian ada kol, ada tauge ya, terus kemudian nah ini yang ciri khasnya itu menggunakan koya. Koyanya dari kelapa yang disangrai di sana, jadi berwarna coklat gitu. Ini masih mempertahankan itu. Sebetulnya namanya tuh soto ayam kampung dulunya karena berada di Jalan Lombok dan customer itu pilih untuk enaknya cepet nyarinya di Jalan Lombok jadi dikasih nama soto Lombok gitu. Asal usulnya itu yang pendirinya itu Bapak Haji Lia Mustajab. Terus istrinya Ibu Haja Maimunah. Yang itu yang saya tahu. Kira-kira kalau awal berdirinya mungkin sekitar 1955 mulai jualan itu mungkin. Ya itu dari yang cerita-cerita yang saya tahu gitu. Dari saya bekerja di sini, soto Lombok itu masih mengutamakan ciri khas yang pertama itu kuah dan rasa itu. Ciri khasnya itu terdapat di koyahnya itu ya Mbak. Itu koyahnya dari kelapa yang disangrai terus ditumbuk jadi koyah itu. Kalau yang pasti ya itu ya ayam kampung, terus telurnya juga telur bebek di sini. Jadi sama kuahnya itu juga ada tambahan apa itu namanya bawang merah itu aja. Dari kebanyakan sih dari kalangan tua, tapi juga mengajak yang muda-muda juga anak-anaknya, cucu-cucunya gitu diajak ke sini.